Jawa, pulau dengan denyut kehidupan yang tak pernah padam. Di kaki Gunung Slamet, angin, air, dan suara pasar menjadi melodi yang menyatukan hari. Banyumas menyimpan jejak tradisi yang tak selalu terlihat di panggung, tapi bernafas dalam keseharian. Di antara itu semua ada sebuah pusaka. Sebilah keris bukan sekadar besi, melainkan cermin jiwa dan penghubung manusia dengan leluhur. Namun, debu waktu membuatnya terlupakan. Keris bukan hanya pusaka, ia adalah titik temu antara masa lalu dan masa kini, antara alam dan manusia. Sebuah tanda bahwa budaya tidak hanya ada di panggung atau museum, melainkan di hati orang yang menjaganya. Keris merupakan salah satu kekayaan budaya Nusantara yang sejatinya itu adalah warisan nenek moyang kita yang sangat adiluhur. Perlu diketahui bahwa pada mulanya keris bukan senjata, apalagi senjata tikam. Awal mula lahirnya keris adalah salah satu bagian dari kelengkapan upacara persembahan, di mana laki-laki Jawa pada masa itu ketika berbicara tentang busana, maka salah satu kelengkapannya adalah pusaka atau pusaka, yaitu keris. Kemudian yang bisa saya contohkan adalah salah satunya yaitu keris brojol. Keris brojol itu dipegang oleh dukun bayi atau saat ini adalah medis, para medis yang dikhususkan dalam bidang kebidanan atau membantu persalinan. Kemudian di era saat ini, ketika pergeseran zaman modern, industrialisasi, kemudian juga berkaitan dengan milenial, nilai-nilai yang ada di dalam keris tetap abadi, tetapi pemungsian atau fungsi dari keris itu bergeser. Salah satunya adalah menjadi benda antik, di mana kekayaan yang luar biasa dari nenek moyang kita senantiasa kita jaga kelestariannya. Keris dengan material yang sangat luar biasa, maka di situ ada dapur atau bentuk fisik, kemudian ada pamor yang memiliki unsur harapan dan doa, kemudian ada ricikan yang memiliki bagian-bagian, ada lambe gajah, ada gandik, ada bawang sebungkul dan yang lain-lainnya. Itu masing-masing karakter keris atau dapur keris memiliki karakter ricikan yang berbeda. Jika di dalam ricikan keris itu memiliki karakter seperti lambe gajah, maka kita bisa ambil ilmu dari seekor gajah. Apa itu? Gajah bentuknya besar, telinganya besar, tapi mulutnya kecil. Maka yang bisa kita ambil adalah jadilah orang yang besar, jadilah orang yang mempunyai kedudukan yang luar biasa atau memiliki kekayaan yang luar biasa, tetapi setidaknya banyaklah mendengar dan sedikitlah dalam berbicara. Maka dengan demikian kebijaksanaan yang kita ambil dari pelajaran satu ricikan yaitu lambe gajah bisa menyelamatkan diri kita. Walaupun kita bisa, walaupun kita mampu, maka mendengar adalah seni yang sangat tinggi, dan mengurangi pembicaraan yang kurang bermakna itu jauh lebih bijaksana. Maka di situ kita akan selamat, atau dalam bahasa Jawanya selamat. Kemudian unsur pamor, ada pamor yang namanya pamor udan mas, ada yang namanya pamor wos wutah atau beras wutah, atau yang namanya podaringan kebak, yaitu tempat penyimpanan beras yang cukup banyak atau kebak atau melimpah, sehingga unsur doa kaitannya dengan permohonan kepada Yang Maha Kuasa senantiasa berkaitan dengan materi, karir, kemudian sebuah perjuangan dalam menggapai cita-cita alam dunia ini, maka dielingakan atau diingatkan oleh sebuah
pusaka yaitu keris, yaitu dari unsur harapan yaitu pamor. Maka dengan demikian ketika kita merasa down, kita buka pusaka kita, kemudian kita lihat, kita cermati, maka kita malu kalau kita itu hanya ongkang-ongkang kaki. Maka jauh dari panggang, yaitu apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, tetapi yang perlu kita ingat dari nilai esoteri yang ada adalah pemaknaan unsur dan harapan dari sang empu maupun dari sang pemesan pusaka. Generasi yang saat ini ada perlu mempelajari pemaknaan dari apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita, bahwa nilai hilirisasi saat ini itu adalah terinspirasi dari nenek moyang kita dengan kesederhanaan yang ada, mampu mengolah bahan material yang bisa dimaknai, yaitu prosesnya rumit. Di antaranya memilah bahan baja seperti apa, memilah bahan yang mengandung nikel seperti apa, memilah bahan yang banyak mengandung unsur besi banyak seperti apa, kemudian diolah menjadi sebuah karya, sehingga karya itu menjadi nilai yang sangat luar biasa. Karakteristiknya tidak kalah jauh dari karya-karya seperti yang saat ini kita bisa lihat dan dengar, itu ada yang namanya damaskus atau lipat besi. Maka sebenarnya karakteristik dari proses pembuatan keris itu pun tidak kalah jauh dari teknologi yang ada di Timur Tengah sana, itu negeri Damaskus. Maka dengan demikian yang perlu kita cermati adalah bagaimana generasi saat ini memahami sebuah karya seni yang sangat luar biasa dalam proses seonggok besi. Kalau dulu itu adalah pasir besi, kemudian dicampur dengan 2 atau 3 bahan yang berbeda, dilipat, kemudian dipijarkan lagi, dilipat, ditempa, dilipat, atau dipuntir, kemudian dilipat lagi menjadi sebuah bahan yang luar biasa. Maka itu adalah teknologi yang patut kita cermati, patut kita lanjutkan untuk kekayaan intelektual kita di saat ini. Sesuatu yang sangat berarti ini bisa menjadi pegangan jati diri bangsa, bahwa teknologi yang ada kita bisa sesuaikan, tapi tidak merusak penemuan masa lampau yang menjadi inti dari apa yang diwariskan oleh leluhur kita, bahwa keris sebagai warisan budaya tak bendawi bisa dipertahankan oleh generasi yang saat ini, yaitu generasi emas yang akan datang, bisa menjadi inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya. Begitu.